Definisi dan klasifikasi fungi. Fungi adalah kelompok organisme eukariotik yang berbeda dari tanaman, hewan, dan protista. Mereka memiliki dinding sel yang mengandung kitin, berbeda dari sel tanaman yang mengandung selulosa. Fungi mencakup berbagai bentuk, mulai dari jamur, kapang, hingga ragi. Klasifikasi fungi meliputi beberapa divisi utama, seperti Ascomycota, Basidiomycota, dan Zygomycota, masing-masing dengan karakteristik unik. Fungi dapat ditemukan di hampir semua lingkungan, termasuk tanah, air, dan di atas berbagai benda mati. Mereka memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer yang memecah bahan organik menjadi unsur-unsur yang dapat digunakan kembali oleh organisme lain. Fungi juga dapat bersimbiosis dengan tanaman, hewan, dan mikroorganisme lainnya. Berikut ini adalah pembahasan tentang struktur dan morfologi dari fungi. Fungi atau jamur memiliki struktur dasar berupa hifa. Hifa yaitu filamen tipis yang membentuk jaringan yang dapat bersekat atau septate atau tidak bersekat atau aseptate. Hifa membentuk miselium yaitu jaringan utama dari tubuh jamur yang bisa ditemukan di bawah tanah atau pada substrat. Struktur penting lainnya adalah sporangium, organ yang menghasilkan untuk reproduksi. Spora ini menyebar melalui angin, air, atau hewan dan dapat berkembang menjadi individu baru. Bagian tubuh jamur yang terlihat seperti topi dan tangkai pada beberapa jenis jamur, terutama dalam kelompok Basidiomycota, juga merupakan elemen penting dari struktur morfologi jamur. Kemudian, dalam hal morfologi, fungi menunjukkan berbagai bentuk dan struktur. Misalnya, jamur tiram memiliki bentuk seperti cangkang, sementara jamur portobello memiliki topi besar. Kemudian, jamur dapat berkembang biak secara seksual atau aseksual. Reproduksi seksual melibatkan penyatuan hifa dari individu berbeda untuk membentuk spora seksual, sedangkan reproduksi aseksual melibatkan pembentukan spora aksesual di sporangium. Variasi dalam struktur dan morfologi ini membantu dalam identifikasi dan pemahaman tentang berbagai spesies jamur. Proses ini umumnya terjadi dalam kondisi lingkungan yang tidak menggantungkan atau ketika kebutuhan genetik meningkat. Sebaliknya, produksi aksesual umumnya melibatkan pembentukan spora yang dihasilkan dari satu individu tanpa menghubungkan sel. Spora ini dapat menyebar melalui angin, air, atau kontak langsung, dan seringkali memungkinkan fungi untuk dapat cepat menjajah habitat baru. Contoh dari reproduksi aseksual termasuk pembentukan spora conidia pada kapang dan buding pada ragi. Fungi memainkan peran penting dalam ekosistem sebagai dekomposer. Mereka memecah bahan organik mati seperti daun, kayu, dan organisme mati lainnya menjadi senyawa yang lebih sederhana. Proses ini penting untuk siklus nutrisi di ekosistem karena menghasilkan unsur-unsur yang dapat diserap kembali oleh tanaman. Selain itu, fungi juga terlibat dalam simbiosis mutualistik dengan tanaman seperti dalam bentuk mikoriza. Mikoriza adalah hubungan simbiotik antara hifa fungi dan akar tanaman yang membantu tanaman menyerap air dan nutrisi dari tanah dengan lebih efektif, sementara tanaman menyediakan karbohidrat yang dibutuhkan bagi fungi. Selanjutnya, fungsi dalam kesehatan manusia. Fungi memiliki dampak yang signifikan pada kesehatan manusia. Beberapa fungsi adalah patogen yang dapat menyebabkan infeksi, seperti infeksi jamur pada kulit, sistem pernapasan, atau organ internal. Infeksi jamur ini sering terjadi pada individu dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Namun, fungsi juga memiliki manfaat dalam bidang kesehatan. Mereka digunakan untuk memproduksi antibiotik seperti penisilin dan berbagai obat anti jamur lainnya.
Selain itu, fungi juga berperan dalam produksi vaksin dan penelitian biomedis, menunjukkan pentingnya mereka dalam pengembangan terapi medis. Pemanfaatan dalam industri. Fungi memiliki berbagai aplikasi industri yang penting. Dalam industri pangan, fungi seperti ragi digunakan dalam proses fermentasi untuk membuat roti, bir, dan anggur. Proses fermentasi ini tidak hanya memberikan rasa dan tekstur, tetapi juga meningkatkan nilai gizi produk. Selain itu, fungi juga digunakan dalam proses produksi enzim dan biopeptisida. Enzim yang dihasilkan oleh fungi memiliki aplikasi dalam industri deterjen, tekstil, dan makanan. Biopeptisida yang berasal dari fungi dapat digunakan sebagai alternatif ramah lingkungan untuk mengendalikan hama tanaman tanpa merusak ekosistem. Penyakit jamur pada tanaman. Fungi dapat menyebabkan berbagai penyakit pada tanaman yang mengakibatkan kerugian ekonomi yang signifikan. Penyakit seperti jamur tepung, busuk akar, dan karat tanaman dapat merusak hasil panen dan mengurangi kualitas tanaman. Penyebaran penyakit ini seringkali terjadi melalui spora yang terbawa angin, air, atau kontak langsung. Untuk mengendalikan penyakit jamur pada tanaman, para petani menggunakan berbagai metode, termasuk pemilihan varietas tanaman yang tahan terhadap penyakit, rotasi tanaman, dan penggunaan fungisida. Penelitian terus dilakukan untuk mengembangkan metode pengendalian yang lebih efektif dan ramah lingkungan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungi dalam bioteknologi. Fungi memiliki peran penting dalam bioteknologi. Mereka digunakan untuk produksi senyawa bioaktif seperti antibiotik, asam organik, dan enzim industri. Selain itu, fungi juga digunakan dalam produksi biofuel seperti etanol melalui proses fermentasi. Bioteknologi modern juga memanfaatkan fungi untuk rekayasa genetik, di mana gen-gen tertentu dapat dimodifikasi untuk meningkatkan produksi senyawa atau kemampuan adaptasi fungi. Teknologi ini membuka peluang baru dalam pengembangan produk-produk inovatif dan solusi berkelanjutan untuk berbagai tantangan industri. Pengendalian lingkungan dan bioremediasi. Fungi memiliki potensi besar dalam pengendalian lingkungan, terutama melalui bioremediasi. Proses ini melibatkan penggunaan fungi untuk membersihkan kontaminan lingkungan, seperti polutan minyak dan bahan kimia berbahaya, dengan menguraikannya menjadi senyawa yang lebih sederhana dan kurang berbahaya. Beberapa fungi dapat memecah zat-zat beracun dalam tanah dan air, membantu mengembalikan kualitas lingkungan. Penelitian terus dilakukan untuk memahami kemampuan spesifik fungi dalam bioremediasi dan untuk mengembangkan teknik yang lebih efisien dalam membersihkan polusi dan mendukung upaya pelestarian lingkungan. Selanjutnya, keberagaman genetik dan evolusi. Keberagaman genetik fungi sangat luas, dengan banyak spesies yang belum sepenuhnya dipelajari. Fungi menunjukkan berbagai adaptasi genetik yang memungkinkan mereka untuk bertahan dalam lingkungan yang berbeda, dari lingkungan ekstrim hingga habitat yang lebih stabil. Studi tentang keberagaman genetik fungi memberikan wawasan tentang evolusi dan adaptasi mereka. Penelitian tentang evolusi fungi juga membantu memahami hubungan mereka dengan organisme lain dan bagaimana mereka berkembang seiring waktu. Informasi ini penting untuk aplikasi bioteknologi, ekologi, dan ilmu kesehatan, serta untuk memahami peran mereka dalam biosfer secara keseluruhan.